Saudara, upaya pemerintah Indonesia memburu aset haram di Swiss sedikit membuahkan hasil. Setelah 2 kali perundingan di 2015 dan 2017, akhirnya Mutual Legal Assistance ditandatangani. Ini berarti Indonesia berpeluang mengejar aset hasil kejahatan seperti penggelapan pajak sampai ke perbankan Swiss. Kami kutip penelitian Gabriel Zucman, jumlah aset offshore global alias suaka pajak mencapai 10% produk domestik bruto dunia atau mencapai 5,6 triliun dolar Amerika Serikat. Sebagian disimpan di perbankan Swiss dengan nilai 2,3 triliun dolar Amerika Serikat. Tapi apakah semudah itu Indonesia mengejar aset haram Swiss? Rasanya tidak, saudara. Masih panjang jalan yang ditempuh. Sebab likuiditas seperti ini menjadi pemasukan utama Swiss. Buktinya daya tarik Swiss sebagai tax haven semakin memudar. Yaitu di 2005 Anda lihat angkanya 45%, tapi di 2015, 10 tahun kemudian itu ada di angka 28%. Jadi turunnya cukup lumayan, setengahnya dalam 10 tahun. Nah, kita hubungkan dengan pajak. Kami pakai data Tax Justice Network. Setidaknya harta orang Indonesia saat ini yang berada di luar negeri mencapai 332 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.600 triliun rupiah. Ada sekitar 3.500 triliun rupiah yang belum dimasukkan ke program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kerjasama dengan Swiss berpeluang mempermudah pemerintah memburu aset dosa. Tapi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum mau memastikan apakah ada kasus yang bakal dibongkar, terutama penggelapan pajak yang mengalir ke Swiss. Waktu tax amnesty kemarin yang melaporkan aset di luar negeri 5 terbesar itu nggak termasuk Swiss, tapi bahwa di dalam itu bisa jadi nanti ada dispute pajak kita atau perkara pajak kita menggunakan itu ya bisa terjadi.